Selamat pagi adik-adik. Sudahkah adik-adik mandi pada pagi hari ini? Sudahkah adik-adik sarapan pada pagi hari ini? Kita bertemu lagi dengan para kakak-kakak GSM yang baik-baik, yang cerdas, yang bertalenta, dan yang pasti paling lucu sedunia. Kita kenalan dulu ya. Mulai dari Kak Alfa. Di depan Kak Alfa ini ada beberapa kakak GSM yang hebat-hebat. Siapa yang pakai baju hijau? Kak Aci. Yang pakai baju hitam? Kak Juan. Yang pakai baju merah marun? Kak Tri. Yang pakai baju biru? Siapa? Oh ya, pakai baju biru? Kak Sugeng. Iya, itu ada nih. Kak Sugeng yang memegang simbal pada pagi hari ini untuk mengiringi sebuah lagu. Sebelum kita masuk ke inti acara, adik-adik sehat kan di rumah selama corona ini? Sehat. Kakak-kakak juga pasti sehat kan kemarin? Sehat. Oh, sebelum kita mulai ibadah ini, yuk kita nyanyi dulu. Tapi nyanyi apa dulu kan? Tapi tahu nggak kok? Dengar panggil nama saya saja. Dengar dia panggil nama saya. Kalau kita di undang-undang dengar dia panggil nama saya, tadi merasa dipanggil Tuhan setelah minggu. Oke, adik-adik, kakak-kakak merasa dipanggil oleh Tuhan untuk datang ke sekolah minggu. Nah, sekarang adik-adik bergiliran dipanggil oleh Tuhan untuk datang ke sekolah minggu. Ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Dengar dia panggil nama saya. Yuk. Oke adik-adik, sekarang kita akan memulai sekolah minggu kita. Namun sebelum memulai sekolah minggu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, dan marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu telah mengumpulkan kami di sini. Meskipun jarak kami jauh, tetapi Engkau telah mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing dengan sehat. Tuhan, sekarang kami akan memulai sekolah minggu. Kiranya Engkau
membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mempelajarimu dengan lebih baik. Tuhan, berkatilah sekolah minggu ini juga, agar dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih, Tuhan Yesus, dalam namamu kami panjatkan doa ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita lewati pembukaan, sekarang Kakak Alfa memulai sekolah minggu ini. Tema sekolah minggu kita pada pagi hari ini adalah taat sampai akhir hayat. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taat itu dimaknai sebagai kepatuhan, kesetiaan, dan kesalehan. Ada beberapa alasan seseorang menjadi taat, yaitu untuk mendapatkan hadiah atau sesuatu. Yang kedua, taat karena takut akan hukuman atau ketaatan yang dilakukan dengan senang hati dan ketulusan. Tapi adik-adik, ketaatan karena menginginkan sesuatu hal atau karena takut bukanlah hal yang Tuhan kehendaki, adik. Kenapa? Kok bisa? Karena Tuhan memanggil manusia untuk menjadi rekan sekerja dan menjadi saksinya, adik. Nah, sekarang Kak Alfa mau mengajak adik untuk selalu taat, gak cuma sama orang tua, murid, kakeknya, dan keluarga yang lain, tapi pada Tuhan Yesus. Nah, untuk melandasi tema kita pada pagi hari ini, yuk kita nyanyi aja Ku Mau Cintai Yesus, ya Pak ya? Yuk, karena itu sesuai dengan tema kita, Pak. Oke kan, Pak? Yuk, bareng-bareng yuk kita nyanyi di rumah yuk. Kita nyanyikan ini 3 kali ya, ya. Jadi nanti di tengah-tengah kalau nggak pakai ngomong lagi, jadi langsung 3 kali ya. Oke, adik-adik, yuk, mari ya.
melihat kakak-kakak GSM kita yang unik-unik dan lucu-lucu ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, ada baiknya kita menyanyikan lagu Allah di sini. Gimana tadi? Bagus ya? Bagus Kak. Bagus. Kamu ya aja. Tadi gimana? Oh, kita juga tadi diem aja kenapa? Ayo, nah. Oke, kita di rumah kita mau menyanyikan sebuah lagu Allah di sini untuk mengiringi kita masuk ke firman Tuhan. Siap ya? Kita nyanyi secara 2 kali. Oke? 2 kali ya. 2 kali Kak, 2 kali. Oke, siap. Tapi yang terakhir ada refrennya. Itu kita ulang refrennya. Tahu kan? Gimana? Yang terakhir itu nanti kita ulangi refrennya. Oke, Adik. Tanpa banyak bicara lagi, sekarang Pak Al memulai untuk menyanyikan lagu Allah di sini. Oke, lanjut kali. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan dapat melakukannya di kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, dan juga berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengajarkan firman Tuhan. Berkati mereka agar mereka dapat mengajarkan adik-adik dengan baik ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat rumah masing-masing ya Tuhan. Itu semua karena berkat-Mu ya Tuhan. Berkati sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kembali bersama dengan Kakak Ferry di minggu ini. Kak Ferry senang sekali bisa menyapa adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik semuanya sehat, kuat. Ya, hari ini kakak mau cerita seorang anak yang bernama Roni. Nah, siapa yang bernama Roni? Nah, ini ceritanya. Roni ini disuruh oleh ayahnya menghantarkan sebuah barang ke suatu alamat. Ya, ayahnya meminta Roni untuk mengantarkan barang itu ke suatu tempat. Ayahnya berkata, "Hai Roni, sini, ayah minta tolong antarkan barang ini ke rumah paman." Nah, Roni mendengar perintah ayahnya sedikit ragu dan takut. Mengapa?
Karena Roni tahu bahwa menuju rumah pamannya berarti ia harus melewati sebuah tempat yang biasanya ada anjing yang seringkali mondar-mandir tempat itu. Roni termasuk anak yang takut pada anjing. Maka ketika ayahnya meminta Roni menghantarkan barang ke rumah pamannya, Roni ragu-ragu apakah ia berani untuk mengantarkan barang itu. Tapi Roni ini anak baik. Untuk menyenangkan ayahnya, Roni berkata dan menjawab demikian, "Baik ayah, Roni akan antarkan barang ini ke rumah paman." Nah, tidak menunggu lama, Roni segera mengambil barang itu dan dia mengambil sepeda. Ia goes sepedanya dari rumah ke rumah. Sepanjang perjalanan Roni masih berpikir, aduh, bagaimana ya kalau aku dihadang oleh anjing-anjing itu? Ya, di hatinya ada rasa takut, khawatir, cemas. Tapi untunglah rasa takutnya itu tidak membuat dia lalai dengan tugasnya menghantarkan barang titipan ayahnya ke rumah paman. Dengan tetap berani, Roni terus melaju dan menuju ke tempat atau ke rumah pamannya. Betul, ternyata di tempat yang biasanya ada anjing-anjing yang mondar-mandir, Roni melihat seekor anjing besar sedang berdiri. Aduh, celaka. Ada anjing. Roni sempat terdiam. Tapi pelan-pelan Roni menggoes sepedanya. Langkah demi langkah sepeda itu mulai berjalan melaju mendekati anjing besar itu. Adik-adik, Roni semakin dekat dengan anjing itu dan semakin ia takut. Anjing itu melirik dan menatap ke arah datangnya Roni. Roni semakin takut. Tapi ia ingat bahwa ia harus mengantarkan barang itu sampai tiba di rumah pamannya. Meskipun ia takut, Roni tetap mengayuh sepedanya. Dan akhirnya Roni melewati anjing itu. Ya, saudara-saudara, adik-adik semuanya, Roni berhasil melewati anjing itu. Bukan hanya sekedar melewati anjing tadi, tapi Roni berhasil mengatasi rasa takutnya. Ya, wah, Roni merasa lega dan ia tiba di rumah pamannya dengan selamat. Tidak terjadi apa-apa. Ia bisa menyampaikan barang itu ke pamannya. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Alkitab saat ini ada cerita yang sama seperti Roni. Ia seorang laki-laki pemberani
namanya Bapak Stefanus. Nah, nanti kakak GSM akan bacakan ya Alkitabnya ya. Ya, nanti adik-adik mendengarkan kakak GSM yang akan membacakan Alkitabnya. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-15 dengan judul perikop tuduhan terhadap Stefanus. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan Kisah Para Rasul 7 ayat ke-54 sampai dengan ayat ke-60 dengan judul perikop Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Demikianlah firman Tuhan. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merumpukan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk di dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Dilanjutkan ke Kisah Para Rasul pasal ke-7 ayat ke-54 dan sampai dengan ayat yang ke-60 dengan judul perikop Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Demikianlah firman Tuhan. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus,
terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Stefanus ini adalah salah satu dari 7 orang yang melayani, yang dipilih oleh rasul-rasul untuk melayani. Kisah kemarin adalah melayani orang-orang miskin, janda-janda miskin gitu ya. Nah, dengan keberanian Bapak Stefanus ini, Bapak Stefanus berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Meskipun Bapak Stefanus harus menghadapi ancaman, tuduhan yang sangat berat, bahkan sampai mati. Bayangkan adik-adik semuanya, Bapak Stefanus diseret oleh orang banyak, dilempari batu, tapi Bapak Stefanus tetap taat. Ia harus menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Nah, adik-adik semua, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik seperti Roni atau Bapak Stefanus yang bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik? Kalau diberikan tugas, adik-adik taat mengerjakannya atau malah meninggalkannya? Seringkali kita, kalau kita menemui kesulitan atau ketika kita mengerjakan tugas atau ketika kita menerima tugas itu sangat sulit, kita lebih memilih untuk meninggalkannya daripada melakukannya sampai selesai. Betul ya? Betul nggak? Ayo, siapa yang begitu? Semoga tidak. Semoga firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk taat sampai selesai kita melakukan tugas kita. Jangan setengah-setengah. Lakukan sampai selesai. Ya, ingat, lakukan sampai selesai. Jangan setengah-setengah. Jangan meninggalkan pekerjaan yang belum diselesaikan, pekerjaan yang sudah diberikan kepada kita. Itu ya adik-adik ya. Baik pekerjaan di sekolah maupun pekerjaan di rumah, baik yang diberikan oleh Bapak Ibu guru maupun tugas-tugas yang diberikan oleh ayah dan ibu kalian. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Amin. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan siang ini kami mengucap terima kasih atas segala berkat yang selalu Tuhan curahkan kepada kami semua. Hari ini kami juga mengucap terima kasih di mana kami dapat memuji, menyembah, serta memuliakan nama Tuhan melalui ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu beserta keluarganya. Kiranya Tuhan tetap menjaga mereka, melindungi mereka dari segala penyakit, dan juga termasuk penyakit corona yang saat ini sedang melanda bangsa dan negara kami ini. Tuhan, biarlah adik-adik kami tidak lupa untuk selalu sering cuci tangan dengan sabun, dan apabila mereka harus keluar rumah, mereka harus memakai masker dan selalu menjaga jarak, sehingga mereka terhindar dari penyakit corona. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang saat ini sedang dilanda corona. Kami mohon padamu, beri hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin kami dalam menanggulangi
penyakit corona ini. Kami yakin Tuhan akan menyertai para pemimpin kami dalam menyelesaikan masalah ini semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online dari awal hingga akhir. Kami bergembira, bersuka cita, bernyanyi, dan memuji nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami belajar untuk menjadi anak Tuhan yang taat, melakukan perintah Tuhan dalam menjalani kehidupan. Kami mau Bapa untuk hidup di jalan Tuhan dan setia hanya kepadamu. Berkati kegiatan kami selanjutnya dan lindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.